sehat dan luar biasa, serta tetap semangat meskipun kita belajar dan beribadah di rumah. Di hari Minggu yang indah ini, mari kita memulai ibadah dengan menyanyikan lagu Biarpun Gunung Beranjak. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Teman-teman, mari kita mempersiapkan hati kita untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan dengan berdoa yang akan dipimpin oleh Michelle. Hai teman-teman, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas pagi yang indah. Hari ini kita berkumpul untuk ibadah. Berkati kami dalam ibadah kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, pencipta cakrawala. Segala serafim kerubim pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Puji Dia, wahai mentari, wahai bulan, sembahlah Dia terus. Dan wahai bintang-bintang terang yang gemerlapan, muliakan penciptamu. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Teman-teman, sebelum kita mendengarkan cerita, mari kita mempersiapkan Alkitab untuk membaca firman Tuhan yang akan dibacakan oleh Kiel. Teman-teman, mari kita membaca Alkitab yang diambil dari Keluaran 17 ayat 1 sampai 7. Di Masa dan di Meribah, kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan
sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, "Berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum." Tetapi Musa berkata kepada mereka, "Mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana." Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, "Mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami dan ternak kami dengan kehausan?" Lalu berserulah Musa kepada Tuhan. Katanya, "Apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau berapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air sehingga bangsa itu dapat minum." Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Massa dan Meribah oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, "Adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak?" Bangsa Israel sudah bebas dari bangsa Mesir. Mereka sudah keluar dari tanah Mesir dan terus berjalan menuju tanah perjanjian yang sudah dijanjikan Tuhan pada bangsa Israel. Musa memimpin rombongan itu dengan tetap penuh mengandalkan penyertaan Tuhan. Musa dibantu Harun dan beberapa orang mengatur rombongan itu agar tetap terus berjalan dan hidup dalam kebersamaan. Dalam perjalanan itu tentu saja banyak kesulitan yang ditemui, sehingga sering bangsa Israel mengeluh. Mereka pernah mengeluh ketika tidak ada makanan, ketika panas, ketika mereka kedinginan, atau bahkan ketika tidak ada minuman. Tuhan selalu mencukupkan kebutuhan mereka, tetapi mereka tetap menggerutu, tidak mengucap syukur atas berkat yang diterima. Kenapa kita jadi sengsara ya di tengah padang pasir ini? Enakan dulu di Mesir, serba enak, kita nggak ada kekurangan. Iya betul. Nih kita mau minum aja nggak ada air, gimana kita mau ngasih minuman buat ternak kita? Bisa-bisa kekeringan, kita bisa mati nih. Minta air ada nggak nih? Iya benar. Dulu padahal ya teman-teman, ketika kita berada di tanah Mesir itu hidupnya lebih enak. Sekarang mau makan katanya harus nunggu pagi, kita nunggu roti. Setelah itu kita harus menunggu
burung puyuh. Dan makanan kita cuma roti dan burung puyuh. Enak di Mesir waktu itu ya, mau mancing bisa, mau ngapain semua bisa. Iya bener. Ini panas banget. Aduh, ini Musa, Bapak Musa mau bikin apa lagi sih sama kita? Kesusahan apa lagi yang mau ditimpakan kepada kita semua? Iya nih Musa. Apalagi rencanamu untuk menyengsarakan kami dan ternak-ternak kami? Kalian ini bangsa Israel senangnya menggerutu saja terhadapku. Apakah kalian tidak tahu apa yang kalian perbuat itu bukan terhadapku, tapi terhadap Tuhan Allah yang sudah memelihara kalian sampai saat ini? Tidak ingatkah kalian bahwa kalian disertai Allah dengan segala kebaikan Allah sampai pada sekarang? Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya yang dikasihinya. Musa menjauh dari mereka dan berdoa kepada Tuhan Allah. Ia merasa bingung apa yang harus dilakukan untuk menghadapi bangsa Israel yang sedang marah. Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Aku tidak tahu Tuhan, umat Israel selalu menggerutu karena mereka tidak pernah mendapatkan air. Musa, tidak usah kau ragukan penyertaanku padamu dan bangsa Israel. Aku sangat menyintai kalian. Berikanlah bangsa Israel ini air untuk kebutuhan mereka. Pilihlah di antara mereka utusan orang yang dituakan dari rombongan mereka. Mereka akan menemanimu menuju gunung Horeb. Bawa tongkatmu, tongkat yang kau pakai untuk membelah air sungai Nil. Aku akan berdiri di sana di depan gunung batu. Pukulkanlah tongkatmu itu, maka akan keluar air. Bangsa Israel dapat minum dari sumber air itu. Baiklah Tuhan, aku akan melakukan perintah-Mu. Musa bergegas, lalu berdiri di depan kerumunan bangsa Israel yang masih menggerutu. Panas nih. Mana nih Musa? Peduli gak sih Musa? Mana rombongan? Dalam rombongan ini mana tua-tuanya? Maju ke depan. Ya, para tua-tua, mari temani aku ke gunung batu Horeb. Aku sudah mendapat perintah dari Allah untuk mendapatkan air. Mari ikut aku. Musa dan beberapa orang tua-tua berjalan menuju gunung batu sambil membawa tongkatnya. Setibanya di gunung batu, lihat, itulah gunung batu. Di sanalah Tuhan akan berdiri sebagai tanda yang sudah diberikan kepada kita. Mana mungkin gunung batu dapat mengeluarkan air? Apalagi yang kau rencanakan, Musa? Mana Tuhan Allahmu yang berjanji akan menampakkan diri di depan gunung batu? Mustahil di tempat seperti ini ada sumber mata air. Aku tidak percaya. Engkau akan menjadi saksi penyertaan Tuhan kepada bangsa Israel. Janganlah terus menggerutu. Ingatlah, segala kesulitan dalam perjalanan kita, Tuhan selalu menyertainya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sekalian. Percayalah itu. tiba-tiba tampaklah dari langit.
Cahaya apa itu? Silau sekali. Itu berasal dari gunung yang menjulang tinggi. Musa, apa itu? Wah, benar ada sinarnya. Oh. Ya, di sanalah Tuhan akan menampakkan diri, menandai tempat di mana adanya air. Musa mendekat ke gunung batu Horeb dan memakai tongkatnya untuk memukul gunung batu itu. Seperti yang diperintahkan Tuhan, aku akan mengetuk batu ini sehingga menjadi air, mengeluarkan air. Ajaib. Ada air. Ada air. Ada air. Bagaimana bisa gunung batu mengeluarkan air? Ya, benar. Ini air. Ini air. Ada air. Ada air. Wah. Luar biasa. Bapak Musa, bolehkah kami memanggil yang lain untuk mengambil air gunung batu ini? Ya, silakan. Kalian panggil yang lain untuk mengambil air ini. Ayo, baik Pak Musa. Terima kasih. Terima kasih Pak Musa. Air. 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 Wah. Ayo mari sini. Sini kita ambil air Ada dari air. gunung batu ini. Ayo. Ada air. Ada air. 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 Ayo, cepat. Cepat. Bangsa Israel bersuka cita dan menggunakan air tersebut untuk memenuhi kebutuhan mereka. Ya, kalian sudah mengambil air untuk kebutuhan kalian? Tempat ini akan kunamakan Masa dan Meriba. Karena kalian sering bertengkar dan tidak percaya bahwa Tuhan menyertai kalian. Percaya dan yakinlah akan kesetiaan Tuhan Allah kepada kita semua. Demikianlah firman Tuhan terbukti di gunung batu Horeb. Air keluar dari batu itu. Tuhan Allah tetap setia menyertai bangsa Israel selama di gurun sampai tiba di negeri yang dijanjikan Tuhan kepada mereka. Itulah cerita hari ini teman-teman tentang tulah ke-10 yang menjadi tanda kebebasan bangsa Israel. Pesan dari cerita hari ini yaitu Tuhan akan tetap setia menolong umatnya. Yuk kita ulangi sekali lagi pesan hari ini. Tuhan akan tetap setia menolong umatnya. Untuk merespon firman Tuhan yang telah kita dengar hari ini, mari kita bersama-sama menyanyikan Mintalah. Ke
diajarkan pada kita, yaitu doa Bapa Kami yang akan dipimpin oleh Shalom. Teman-teman, mari kita berdoa Bapa Kami ya. Bapa Kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, dengan sikap sempurna, kita akan mengucapkan iman percaya dengan menyanyikan Aku Percaya. Percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke sorga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Tuhan telah memberikan berkat kepada kita. Kita akan mengumpulkan persembahan. Persembahan dapat kita simpan terlebih dahulu sebelum kita serahkan ke gereja, atau meminta tolong papa mama untuk mentransfer ke rekening gereja. Mari kita menyanyikan lagu Besarlah Kasih Bapakku. Besarlah kasih Bapakku, selalu melingkupiku, di mana-mana diriku diasuhnya. Betapa kasihnya besar, tak usah hatiku gentar, ku berbahagia benar diasuhnya. Teman-teman, mari kita berdoa yang akan dipimpin oleh Bintang. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan, pada pagi hari ini kami berdoa agar kami bisa seperti Engkau yang selalu menolong umat-Nya. Ajar kami agar kami bisa berbaik hati untuk menolong orang-orang atau teman-teman dan orang yang lebih tua di sekitar kami. Kami juga berdoa agar pandemi ini agar cepat berakhir, dan berikan kami kesehatan, dan berkatilah teman-teman kami yang sakit agar cepat pulih. Kami juga berdoa untuk gereja kami, khususnya pendeta dan majelis, untuk melakukan kewajibannya, yaitu untuk membawa firman Tuhan yang baik walaupun melewati ibadah online. Dan untuk orang tua kami, agar tetap sabar dalam mengurus kami,
dan berikan orang tua kami kesehatan agar tidak terkena penyakit yang berbahaya. Dan berkatilah negara kami Indonesia agar pandemi ini dapat berkurang dan menghilang. Bantulah para dokter dan petugas kesehatan dalam membantu orang-orang terjangkit virus corona. Dan himbau juga warganya agar tetap sadar bahwa pandemi ini sangat berbahaya. Terima kasih Tuhan. Amin. Kita sudah bersuka cita memuji dan mendengarkan firman Tuhan hari ini. Sekarang kita akan menerima berkat Tuhan. Ingat selalu pesan Tuhan dan lakukan di kehidupan kita sehari-hari. Sampai jumpa di ibadah minggu depan teman-teman. Selamat hari Minggu. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus. Ku tak ingkar, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus. Ku tak ingkar, Bapa, antarlah kami pulang ke rumah lagi. Berilah kami berkat-Mu dan curahkan kasih-Mu. Bapa, antarlah kami pulang ke rumah lagi. Berilah kami berkat-Mu dan curahkan kasih-Mu. Shalom teman-teman, apa kabar teman-teman? Semoga sehat dan luar biasa. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu sehat dan luar biasa. Tadi sudah beribadah kan teman-teman, dan sudah mendengarkan cerita tentang Tuhan tetap setia menolong umatnya. Hari ini kita belajar tentang Nabi Musa bersama-sama bangsa Israel yang di tengah jalan bersungut-sungut karena kehausan tidak ada air. Akhirnya Tuhan memberikan
air yang keluar dari batu di padang gurun. Yuk kita buat aktivitasnya. Alat dan bahan yang diperlukan adalah lem, gunting, pensil, gambar Nabi Musa, krayon, kardusnya bisa apa aja ya teman-teman. Bisa ini ya teman-teman, dan bisa susu juga, bisa kardus biskuit dan kardus susu, dan kertas buffalo ya teman-teman, kertas buffalo atau kertas apa aja ya teman-teman. Oke, yuk kita langsung membuatnya. Oke, kita mulai ya teman-teman. Pertama-tama kardusnya kita gunting terlebih dahulu ya teman-teman. Hati-hati ya teman-teman saat menggunakan gunting, terutama pada balita dan anak-anak ya teman-teman. Harus diawasi orang tua. Oke teman-teman, ini sudah terbuka teman-teman, dan kita membuat polanya teman-teman. Oke teman-teman, kita membuat polanya teman-teman, seperti bukit ya teman-teman, sesuai kreasi kalian sendiri ya teman-teman. Oke, kurang lebih seperti ini teman-teman polanya. Ini gambar bukit dan ini gambar airnya. Selanjutnya kita gunting teman-teman. Oke, sekarang kita gunting teman-teman. Hati-hati teman-teman. Kita akan membuat bola untuk batu ya teman-teman. Lalu kita gunting teman-teman. Lalu kita warnai ya teman-teman. Kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Kayak ini. Tahap selanjutnya adalah ini batu-batuannya kita tempel ke sini ya teman-teman. Kalian dulu. Dan oke teman-teman, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Ini kita tambahkan kertas putih ya teman-teman, dan ini dilepat dan akhirnya jadi dihias ya teman-teman. Dan ini kita pasang Nabi Musa ya teman-teman. Sini teman-teman, kalian dulu. Kita ratakan ya teman-teman. Tidak usah banyak-banyak ya teman-teman.
ini hasilnya teman-teman. Jangan lupa difoto dan kirimkan ke kakak pelayan atau IG Koma. Dah, sampai jumpa minggu depan teman-teman. Bye-bye. Hai teman-teman, ada pengumuman buat minggu depan nih. Simak baik-baik ya. Wah, bulan Oktober sebentar lagi nih. Teman-teman, masih ingat gak setiap bulan Oktober gereja kita memperingatinya sebagai bulan apa ya? Ya, betul banget. Setiap bulan Oktober, gereja kita memperingatinya sebagai bulan keluarga. Jadi, mulai minggu depan dan selama bulan Oktober, teman-teman bisa beribadah bersama orang tua dan keluarga di rumah ya. Tentunya melalui live streaming ibadah umum Gereja Kristen Jawa Jakarta di YouTube. Eits, tunggu dulu. Masih ada nih satu pengumuman lagi. Selama bulan Oktober, tetap ada loh aktivitasnya, masih bareng keluarga kok. Berupa video kebersamaan bareng keluarga. Setiap minggunya akan ada tema yang berbeda-beda. Coba simak baik-baik yuk, tema tiap minggunya berikut. Yuk, tunjukin kebersamaan dan kekompakan kamu bareng keluarga. Akan ada hadiah menarik buat video yang paling kreatif di tiap minggunya. Jadi jangan lupa upload video kamu ke media sosial dan kirimkan ke WhatsApp kakak pelayan Komisi Anak di KJ Jakarta. Kami tunggu video kamu setiap minggunya.